Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Paralel 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek struktur data yang berjudul Sistem Manajemen Inventory Gudang Berskala Besar. Untuk kelompoknya sendiri bisa dilihat di sini. Lanjut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk apa sih yang melatar belakangi proyek kami. Jadi setelah kita telusuri atau kita cari informasi, itu tuh kita ketahui kalau misalnya permasalahan yang sering terjadi itu tuh adalah ketika jumlah data terus bertambah, sistem inventory tradisional itu tuh sering mengalami yang namanya penurunan performa, terutama saat melakukan pencarian, penambahan, pembaruan, dan penghapusan data. Oleh karena itu, diperlukan struktur data yang mampu jaga kecepatan akses meskipun jumlah data yang masuk itu sudah mencapai ribuan bahkan ratusan ribu entry. Melalui proyek ini kami mencoba untuk membandingkan beberapa struktur data untuk mengetahui solusi yang paling sesuai pada sistem inventory berskala besar. Next. Untuk struktur data yang kami pakai sendiri di sini kita pakai tiga, yang ada table, kemudian ada binary search tree sama sorted vector. Untuk hash table sendiri itu tuh dia menyimpan data pakai pasangan key dan value. Dalam sistem inventory, key itu bisa berupa produk ID, sedangkan untuk value-nya sendiri itu tuh informasi barang kayak nama, stok, sama harga. Untuk cara kerjanya menggunakan fungsi hash, yaitu mengubah si produk ID-nya itu jadi indeks tertentu pada tabel. Nah, ini rumus hash rumus ini tuh digunain buat menjumlahkan seluruh karakter pada produk ID sehingga menghasilkan nilai hash. Nah, nanti nilai tersebut kemudian bakal digunain buat nentuin si lokasi penyimpanan data pada tabel. Nah, di sini ada kondisi ketika hash table itu mengalami yang namanya collision ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya hash table ini bagus, cuma kalau misalnya ada chain kayak gini, itu tuh juga kurang ini ya, kurang apa menurunkan performa. Lanjut untuk binary search tree, binary search tree itu tuh merupakan struktur data yang bentuknya tuh pohon. Jadi dia tuh punya aturan, seluruh node yang di kiri itu tuh harus lebih kecil daripada parent, sedangkan seluruh node kanan itu tuh harus lebih daripada parent. Jadi nah, karena bentuknya kayak gitu, dia tuh bisa memangkas waktu pencarian. Jadi kalau misalnya kita mau cari 12, kita tuh nggak perlu nyari yang sebelah kirinya lagi. Jadi kita tinggal ke samping kanannya aja. Lanjut. Kemudian untuk yang shorted vector, struktur pada struktur data ini itu tuh disimpan secara terurut ya. Jadi pencariannya itu bisa dilakuin pakai binary search. Nah, untuk binary search sendiri sebenarnya mirip sama kayak BST. Jadi dia cari dulu nilai tengahnya, kayak elemen tengahnya, baru habis itu kita bandingin. Kalau misalnya nilai tengahnya itu lebih besar, yang kita eliminasi itu tuh yang bagian kiri. Sedangkan kalau misalnya oh kita bandingin dulu sama yang mau kita cari. Jadi kalau misalnya yang kita cari itu lebih besar, nah yang kita eliminasi sebelah kiri. Sedangkan kalau misalnya lebih kecil, yang kita eliminasi sebelah kanan. Jadi kayak gini. Misalnya kita mau cari 7, berarti kan kita eliminasi yang sebelah kiri ya. Ini terus habis itu sisanya itu kita cari tengahnya lagi, baru kita eliminasi lagi sampai kita nemu angka yang kita mau. Lanjut. Untuk tabel kompleksitasnya sendiri sebenarnya di sini kita bisa tahu ya kalau yang paling bagus itu ada di hash table untuk insert, search sama update sama delete-nya. Nah, sedangkan BST sendiri itu tuh eh, bagus tapi nggak sebagus hash table. Sedangkan untuk shortcut vector itu tuh dia cuma bagus di search sama update doang. Sedangkan untuk insert sama delete-nya itu dia kurang bagus karena kan dia harus ngegeser dulu semua elemen yang ada. Makanya gitu. Mungkin lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita masuk ke desain arsitektur program. Di sini program kita nanti akan pertama cek dulu folder data. Kalau data di folder data ada itu, ada file CSV, maka akan diimport atau di load ke program kita, masukin ke RAM. Kalau tidak ada ya udah tampilkan aja menu. Di menu sendiri ada 9 ada 11 ya. Ada 11 modul. Nanti kita demo ya, nanti aku demo juga menu-menunya isinya apa aja. Yang 1 sampai 3 itu buat file CSV-nya, yang ini buat operasi insert, delete, update dan delete, update lagi lupa kok. Nanti kita demo aja. Setelah itu buat ini buat benchmarknya, analisis benchmark nanti akan menghasilkan file CSV yang bisa di plotlykan. Nanti kita plotly menggunakan JavaScript buat visualisasinya. Atau ada juga Python, kita juga buat Python untuk buat gambarnya. Kalau programnya masih berjalan, ini loopnya, main loopnya. Dan kalau udah selesai, nanti auto save. Oke, mungkin aku buka aja dashboardnya. Nah, ini dia struktur arsitekturnya. Di sini kita ada data, ini dataset kita, ada yang dari dataset asli, ini dari online detail, apa ini aku lupa. Ya pokoknya ini dataset asli dan kita juga ada dataset yang kita generate sendiri. Nah, oke. Di sini compile dulu, compile.
kita run lalu echo. Ya, ini akan menghasilkan UI seperti ini interface-nya. Misal kita mau load data, oh ya udah otomatis ya di awal kita cek load data dulu. Jadi misal kita mau yang online detail nih, oh ya kita online detail. Nggak bisa ternyata, soalnya tidak sesuai formatnya. Oke, mungkin kita generate dulu datanya. Kita generate data set. Misal kita generate 10.000 data set. Oke, sip. Terus kita simpan data set itu. Data set baru itu kita load dari situs saja. Data set, data set baru. Oke, nah kita coba kita lihat data setnya. Kita tampilkan. Oke, ini data set kita. Ya, kita generate tadi. Banyak banget ya. Waduh. Ini sorry kebanyakannya. Ya, aku ini aja. Gedein. Kita ulang. Oke, berhasil ya. Buat data set kami. Misal kita mau insert ke dataset yang udah ada, yang produk ini. Misal kita insert produk ID-nya misalnya 101, produknya struktur A, kategori testing, stoknya ada 10, harganya ini. Nah, nanti muncul di sini, di data ini. Oh, belum save ya. Oke, save. Nah, nanti update tuh datasetnya. Misal kita mau searching, kita search dataset tadi, struktur misalnya ada nggak? Nah, muncul di sini struktur. Misal kita searching kategori deh, elektronik. Tidak ada elektronik. Misalnya kita mau searching makanan. Ada nggak? Ada. Oke, berarti pasti lah. Terus kita misal mau update, misalnya yang tadi kita update. Oh, apa tadi ID-nya? Kelebihan 00101. Oke, kita update. Misalnya stoknya sekarang ada 5. Kita update. Jadi mungkin buat benchmarknya nanti saja. Oke, itu kita misalnya mau delete. Nanti hilang data yang tadi coba kita searching. Udah gak ada. Oke. Di situ kita juga di sini di program kita ada buat benchmarking. Misal kita benchmark deh. Kita benchmarknya cepat aja. Nah, ya nanti bisa di export. Terus export dulu. Kita bisa visualisasikan. Nah, ini data tadi. Ini performa insertnya bisa dilihat kalau datanya gede, stable paling bagus ya. Kalau search sama stable paling bagus. Vector lambat karena harus linear. Kalau ini langsung ada key-nya kan. Kita megang key value, kalau pakai stable. Dan karena itu kompleksitasnya satu. Kalau BST, login, sama sih, sama besar juga kan kalau BST. Makanya lama. Dilihat nih, perbandingannya jauh banget kan. Antara stable sama BST. Satu vektor juga di sini nggak ada. Soalnya saking lambatnya. Jadi nggak ada. Kalau buat update, sama aja sih kalau update. Sepertinya. Nih, nggak terlalu jauh kan. Mungkin jauh aja di BST. Karena, kenapa ya jauh di BST? Hmm, oke. Saya kurang tahu juga nih kenapa BST lambat ya update-nya. Kalau ke delete, yang paling cepat pasti vektor. Karena kalau kita mau delete di BST, kita harus pindah-pindah nodenya kan. Dan itu bikin lambat. Kalau di stable, kita harus geser. Kalau ada collision, berarti harus digeser juga tuh pointernya. Makanya delete itu lambat. Yang paling cepat tuh vektor, kan tidak usah ada pergeseran. Yang paling simple juga vektor. Makanya dia punya segitu. Ini perbandingan semuanya nih. Oke. Setelah itu mungkin kita akan lanjut ke eksperimen. Bisa dilanjut oleh Anaki. Oke, oke. Nah, untuk yang spesifikasi lingkungan, nah, sini dapat dilihat kita menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, 17 ya. Nah, terus ke compiler itu G++, MGW.
Nah, terus juga sistem operasinya Windows 11. Nah, untuk sebenarnya untuk lingkungan pengujian yang untuk yang akan ditunjukkan chart-chart selanjutnya itu menggunakan device saya. Nah, device saya itu menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 dan versi 8945HS. Nah, terus juga dengan RAM 32 GB, juga GPU-nya itu Nvidia RTX 4060. Nah, juga nantinya dataset yang digunakan untuk yang dummy seperti dilihat tadi, data generator, terus juga compiler digunakan itu yang untuk C++ 17 Min 2. Nah, mungkin bisa langsung ke bagian selanjutnya untuk operasi insert. Nah, oke. Sini dapat dilihat pada operasi insert, HTML menunjukkan performa yang bervariasi gitu ya. Terus pada n kecil 100 sampai 1000, ketiganya memiliki performa hampir serupa. Namun pada n 5000 gitu, HTML membutuhkan waktu lebih lama dibanding BSD. Hal ini disebabkan load factor. HTML yang meningkat dengan table size tetap gitu. Pada n 5000 ya, table size untuk HTML itu di prima gitu ya, 1007. Nah, terus pada n sama dengan 5000, load factor mencapai 0,5. Dan n sama dengan 10.000, capai itu tuh mencapai kayak satu lah, 1 milisecond, nanosecond. Nah, terus juga BSD pada kondisi average cache atau data data menunjukkan pertumbuhan yang lebih terkontrol karena all of n gitu pada operasi. Sorted vector menunjukkan pertumbuhan linear sesuai ON karena setiap insert memerlukan pergeseran elemen. Ini selanjutnya. Nah, untuk operasi search, merupakan fenomena yang menarik gitu ya. Di sini sorted vector, di sini dalam lihat, nah sorted vector secara konsisten mencatatkan waktu 0, 0 step lebih lanjut pada yang besar. Waktu saya mendekati 0 disebabkan binary search yang sangat cache friendly gitu karena data tersimpan kontiguous dalam memori. Nah, terus juga STB menunjukkan degradasi signifikan gitu. Nah, ini dapat dilihat gitu kan pada N sama dengan 10.000 gitu dibanding BST. Ini karena load factor gitu, ya betul. Karena load factor ini tinggi gitu, menyebabkan rata-rata potensinya jadi sangat banyak gitu sehingga setiap set memerlukan terang lebih panjang. Ini misalnya selanjutnya, kita selanjutnya untuk operasi update. Oke. Nah, di operasi update secara itu ya, operasi search plus modifikasi nilai. Nah, pola performa update mengikuti pola search. Biasanya memberikan performa terbaik pada semua ukuran dengan waktu 2 sampai 14 nanosecond untuk 200 operasi. Stable lebih lambat karena degradasi load vector. Sorted vector berada di tengah gitu. Karena binary search cepat diikuti modifikasi O1 gitu. Mungkin bisa lanjutnya yang operasi delete. Oke. Pada operasi dalam ini dapat dilihat grafik menunjukkan kontras yang paling apa gitu ya, kayak dramatis. Sorted vector mengalami pertumbuhan eksponensial. Nah, pada N100 itu. Ya, pada n 100 dengan 86 nanosecond itu menjadi 19 ribuan gitu, nanosecond pada n 10.000. Ini membuktikan kompleksitas ON secara empiris ya. Setiap delete memerlukan shift rata n per 2 gitu, tiba per 2. Duanya itu setiap elemennya maksudnya dibagi setiap elemennya. Nah, terus juga hash table dan BSD keduanya mempertahankan performa yang sangat baik gitu dan relatif stabil. Dan waktu di bawah 25 nanosecond untuk 100 operasi delete pada semua ukuran n yang diuji. Terus juga bentar, ada sedikit teman misalnya gitu. Nah, di sini jadi tidak ada struktur data yang dominan gitu pada semua aspek. Stable unggul dalam kecepatan delete dan cocok untuk workload dengan frekuensi hapus tinggi. Namun membutuhkan perhatian khusus pada manajemen load factor agar performa tidak terdegradasi pada skala besar. Nah, oh iya, betul. Nah, jadi BSD juga memberikan keseimbangan terbaik untuk operasi search dan update gitu. Berkat kompleksitas hologen yang konsisten, menjadikannya pilihan andal untuk sistem dengan kebutuhan pencarian intensif. Nah, sementara itu, sort vector hanya layak digunakan pada skenario rate heavy yang banyak sekali gitu datanya. Nah, dengan data yang terus juga satu lagi datanya jarang berubah. Nah, mengingat performa insert dan delete-nya sangat buruk pada sekarang. Mungkin bisa selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Azka. Oke, berdasarkan penjelasan teman-teman sebelumnya, bisa ditarik beberapa kesimpulan bahwa pertama, hash table itu memberikan performa terbaik untuk operasi delete, yaitu 9 mikrodetik untuk 100 operasi pada data 10.000. Namun, terjadi degradasi performa yang cukup signifikan untuk insert dan search saat load factor melebihi 1. Hal ini dikarenakan ukuran tabel yang tetap atau tidak adanya mekanisme dynamic resizing. Terus kedua, BST pada kondisi data acak memberikan performa yang paling konsisten dan stabil untuk operasi search dan update berkat kompleksitas log n yang terwujud dengan sangat baik. Namun, perlu dicatat bahwa BST sangat rentan terhadap kondisi terburuk atau worst case saat data masuk secara berurutan yang menyebabkan degradasi performa ke ON. Lalu ketiga, sorted vector. Sangat unggul untuk operasi search dengan waktu mendekati 0 mikrodetik karena binary search-nya yang sangat cache friendly. Namun struktur ini sama sekali nggak cocok untuk sistem dengan frekuensi delete yang tinggi. Karena kompleksitas ON yang terbukti menghasilkan waktu 19.157 mikrodetik pada 10.000 data. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu struktur data yang optimal untuk semua jenis operasi. Nah, pemilihan struktur data harus selalu mempertimbangkan pola kerja atau workload sistem yang akan dibangun. Maka dari kelompok kami, wassalamualaikum.